Maka kesimpulan kita, kalau Yesus yang bangkit mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku, tidak ada unsur paksaan di situ. Tidak ada. Perutusannya adalah menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Nah, ketika orang memberikan kesaksian, banyak sekali cerita yang bisa disampaikan mengenai hal ini, kesaksian sederhana. Kalau orang memberikan kesaksian, dan orang yang melihat kesaksian itu menjadi percaya, itulah buah dari tanda petik menjadikan semua bangsa murid. Sekali lagi, kita mesti menghindarkan diri dari penafsiran yang sangat fundamentalistis harafiah. Apalagi kalau dibaca dengan ajaran gereja sekarang ini, Konsili Vatikan II, tidak mungkin kita menafsirkan ayat ini secara harafiah. Menjadi saksi. Mungkin sebagai selingan saya cerita, apa artinya menjadi saksi. Pada suatu hari saya berkunjung ke salah satu paroki. Waktu itu menjelang Natal, sehingga para calon baptis itu diuji supaya nanti bisa dibaptis pada waktu Natal. Saya ke pastoran dan romo paroki tidak ada, dia sedang menguji. Nah, ketika kembali ke pastoran, romo itu bercerita pengalaman yang ia jumpai waktu menguji. Yang diuji ya, adalah seorang bapak yang usianya sudah 70 tahun lebih. Romo itu bertanya, "Pak, mengapa Bapak ingin dibaptis ke dalam gereja Katolik?" Ujian loh ya. Tentu yang diharapkan karena ini ujian adalah kira-kira yang ada di dalam katekismus. Saya ingin dibaptis ke dalam gereja Katolik karena saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Nah, kalau jawabannya seperti itu pasti lulus dia. Apa yang dijawabkan oleh Bapak Sepuh tadi? Dia menjawab begini, "Romo, saya itu senang sekali melihat orang Katolik pulang dari gereja." Loh, aneh sekali kan? Ujian loh ini, ujian baptis. Saya senang sekali melihat orang Katolik pulang dari gereja. Loh, apa yang Bapak senangi? Itu loh Romo, kelihatannya rukun-rukun. Aneh bukan? Kelihatannya rukun-rukun itu baru kelihatannya. Kalau rukun sungguh-sungguh, alangkah kesaksian itu dahsyatnya. Itulah kesaksian. Bahkan kesaksian yang diberikan tanpa sadar. Pulang dari gereja bersama dengan suami, istri, anak-anak itu kan biasa. Tapi bagi Bapak itu, pemandangan seperti itu, pulang gereja kelihatan rukun, ternyata kesaksian yang menyentuh hatinya. Pasti di dalam dirinya bertanya-tanya apa yang membuat mereka rukun seperti itu. Nah, ketika Bapak itu mencari, ketemunya di situ. Iman Katolik, maka dia ingin dibaptis ke dalam gereja Katolik. Jadi bukan memaksa orang. Nah, kalau jadi masuk gereja Katolik gampangnya seperti itu, ya kita bisa membuat macam-macam hal yang yang bukan menjadikan semua bangsa murid, tetapi hidup yang baiklah. Itulah kesaksian, itulah isi dari perintah, jadikanlah semua bangsa muridku, jadilah saksi sampai ke ujung bumi. Masih banyak cerita-cerita yang sesederhana itu yang dapat menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Yesus.
Demikian juga perintah membaptis. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tentu kalau dimengerti dengan cara yang fundamentalis ini ya sudah, membaptis semua orang, masuk keluar rumah orang, nggak ambil pusing orang itu siapa, ya dibaptis. Tentu nanti dicelurit kalau begitu itu. Yang dibaptis tentu saja adalah orang-orang yang menerima kesaksian. Bukan semua orang, tetapi yang menerima kesaksian.